Suara ombak dengan gelombang tinggi mengiringi perjalanan Jenderal Kisi menuju Hindia Belanda. Setelah beberapa hari berlayar, tibalah Jenderal Kisi dan pasukannya di daratan Hindia Belanda. Pendaratan Jenderal Kisi bersama pasukannya disambut oleh mata-mata Belanda. Bergegas mata-mata Belanda itu melaporkan kepada Kapiten Van der Rijke. Sesampai di hadapannya segera melapor-lapor kapten, di pelabuhan datang pasukan dari Dainipot. Ribuan orang. Kapten Van der Rijke yang saat itu baru merokok tembakau Hindia Belanda yang enak, dan sesekali menghitung batangan emas yang dikumpulkan dari ureti para bangsawan dan rakyat Hindia Belanda, segera berdiri. Kenapa mereka datang ke sini, ke Parat? Apa mereka juga mau merebut daging dari tanah yang diberkati ini? Kata Jenderal Van der Rijke dengan mengernyitkan kening serius. Sementara sesampai di dermaga, Jenderal Kisi bersama pasukannya segera bergegas turun menemui para nelayan, orang tua, dan anak-anak yang ketakutan dengan tatapan mata yang mengheba. Sekian ratus tahun, mulai dari nenek moyang mereka, penjajahan bangsa asing terus merajalela, hingga saat ini, bangsa Belanda pun masih mencengkeram kehidupan bangsa Hindia Belanda, yang sebenarnya mereka adalah bangsa Nusantara semenjak berabad-abad silam mengalami kejayaan dan hidup dalam kemakmuran. Akan tetapi semenjak kedatangan bangsa Portugis tahun 1511, disusul bangsa-bangsa lainnya, penderitaan terus dirasakan hampir 400-an tahun lamanya. Wahai rakyat Hindia Belanda, salam dari saudara tuamu. Kami bangsa Jepang akan membebaskan kalian dari penjajahan bangsa Belanda. Kata Jenderal Kisi. Mendekatlah orang setengah tua bernama Bapak Sarono. Tergopoh dua mendekat, karena takut juga dalam hati ingin berusaha menyelamatkan rakyatnya. Di beberapa rumah, dan di balik pepohonan, serta beberapa gubuk reot, orang dua tua, para wanita dan anak dua bersembunyi dengan wajah tegang dan penuh ketakutan. Salam Tuan Hormat Kepala Desa Sarono kepada Jenderal Kisi dan prajuritnya sambil membungkuk, menandakan sebagai bangsa yang luhur budinya, meskipun yang datang belum tentu orang dua yang baik. Jenderal Kisi pun ikut membungkuk memberikan hormat sebagai jawaban sapaan Kepala Desa Sarono. Saudaraku, kedatanganku ke sini untuk membebaskan kalian dari penjajahan bangsa Belanda. Kami tidak akan menyakiti kalian, baik orang tua, wanita dan anak-anak. Kata Jenderal Kisi. Lantas apam, maksud Tuan tiba-tiba mau berbuat baik kepada kami? Kata Lurah Sarono. Lihatlah bendera yang aku bawa ini, itu dari Kekaisaran Jepang, dengan simbol matahari terbit sebagai dewa matahari yang akan membebaskan Siam dari penjajahan Belanda selama ini, tegas Jenderal Kisi. Kalau begitu, sungguh Tuan dan Kaisar Jepang sangat baik sekali, mau membebaskan kami dari penjajahan ini. Selama ini kami sangat menderita, semua kekayaan kami dirampas dan dibawa ke Belanda. Kami kelaparan di tanah kami sendiri. Kata Lurah Sarono dengan wajah sangat sedih. Mulai saat ini, anggaplah kami saudara tua kalian. Kami akan lindungi bangsa ini dari penjajahan Belanda dan mengusirnya dari Hindia Belanda. Jawab Jenderal Kisi. Mengingat kebaikan dari Jenderal Kisi dan tentaranya, Kepala Desa Sarono segera mengajaknya menuju aula desanya. Rakyat Hindia Belanda bersukaria, menyambut kedatangan mereka, menjamu mereka dengan banyak hidangan yang disajikan. Mendengar bangsa Jepang sudah mendarat dan disambut baik oleh pribumi, maka Jenderal Van der Rijke pun gusar. Keparat anjing-anjing itu. Bangsa ini sudah menjadi jongos Belanda, dan mereka lebih hina daripada anjing. Mereka harus tetap bodoh dan menjadi sampah, agar tidak melawan kita. Kata Kapten Van der Rijke kepada bawahannya, sisipkan pasukan Marsose. Kita halau anjing-anjing sipit itu pulang ke negaranya. Perintah Kapten Van der Rijke. Tidak berapa lama, pasukan Marsose Belanda dengan kekuatan penuh menuju desa Kepala Desa Sarono untuk mengusir tentara Jepang. Kedua pasukan dari bangsa Jepang dan Belanda saling berhadapan, meskipun berjarak puluhan meter. Anjing sipit, kenapa kalian datang ke Hindia Belanda? Teriak Kapten Van der Rijke dari kejauhan. Hai orang-orang rakus, babi berambut pirang. Kami mau membebaskan pribumi dari penjajahan kalian, lebih baik kalian menyerah, atau kami usir dari bangsa ini secepatnya. Jawab Jenderal Kisi. Karena kemarahan Belanda sudah tidak tertahankan, akhirnya terjadi baku tembak, saling serang antara pasukan Marsose Belanda dan pasukan Jepang. Selama beberapa jam perang terjadi, rakyat pribumi takut tidak ada yang berani keluar rumah, dan sebagian berlari mencari persembunyian. Terdengar kabar
bahwa Kapten Sanderije dan pasukannya telah terbunuh oleh tentara Jepang.